Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 2984. Gunung Wuyun. Melihat pakaian para praktisi ini, banyak orang terkesima. Gunung Wuyun benar-benar sekte reinkarnasi. Gunung Wuyun, meskipun merupakan sekte reinkarnasi, hanya dapat dianggap sebagai kekuatan kelas 2 di dunia. Pada saat ini, seseorang berbicara. Semua orang fokus, itu adalah Munian Gui. Kata-katanya mengejutkan banyak orang. Sekte reinkarnasi, yang melampaui segalanya, hanyalah kekuatan kelas 2. Pada saat ini, para praktisi Gunung Wuyun mendengus dingin, tetapi tidak membantah. Ini mengejutkan banyak orang. Gunung Wuyun benar-benar hanya kekuatan kelas 2. Seberapa kuat kekuatan kelas 1 di dunia? Banyak orang bertanya. Jika di era biasa, Gunung Wuyun memang akan menjadi raksasa dan dapat dianggap sebagai sekte kelas 1 yang nyata. Tetapi di era besar, Gunung Wuyun dan sekte serta keluarga reinkarnasi lainnya hanya dapat dianggap sebagai kekuatan kelas 2. 9 klan dan 13 sekte yang dianugerahkan oleh Tuhan adalah kekuatan kelas 1 yang sebenarnya. Ada juga beberapa klan manusia purba, klan binatang purba, klan darah purba, klan tulang purba, yang juga bisa dianggap sebagai kekuatan kelas 1. Apa? Setelah kata-kata Mun Yang Wei jatuh, banyak orang memandang Ling Su, Siwan dan yang lainnya. Mereka berasal dari suku kuno umat manusia, yang juga merupakan ras manusia kuno. Suku roh, suku guntur, suku batu, hanya memiliki kaisar surga. Tetapi setelah kata-kata Mun Yang Wei, jelas bahwa semua orang mengerti bahwa suku kuno umat manusia jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Hanya saja mereka tidak menunjukkannya. Lin Yan juga berkonsentrasi dan menatap Mun Yang Wei. Dia juga tahu tentang kekuatan di dunia. Suku roh adalah suku di 9 suku dan 13 sekte yang ditunjuk oleh surga. Itu memang kekuatan kelas 1, dan ada senjata reinkarnasi yang kuat di sektenya. Suku kuno dulu terlalu rendah hati, sehingga orang-orang tidak tahu sejarah mereka yang mulia. Terlebih lagi, sejauh ini belum ada ahli reinkarnasi di alam Tiangeng, yang membuat banyak praktisi berpikir bahwa suku roh, suku guntur, sangat lemah. Padahal mereka berasal dari benua Tianxuan. Suku roh, suku guntur, suku batu, di benua Tianxuan sangat kuat. Namun, masih ada kekuatan super kelas 1 yang nyata di dunia. Suku Taoti kuno dan suku Phoenix kuno di suku binatang purba yang baru saja disinggung Lin Yan berada di atas kekuatan kelas 1. Mereka sangat tua dan sejarah mereka sulit dilacak. Selain suku-suku ini, ada juga suku Naga kuno, suku Buddha kuno, suku Dao kuno, Paviliun Wang Tian, suku Ming, dan Dao kuno Tian Miao, kuil Buddha di Lingshan, Paviliun Huoshen, dan bahkan Laut Cina Selatan di alam Tiangeng saya. Pada awalnya, ada 9 buku kitab surgawi, dan masing-masing suku mengendalikan satu. Yang paling terkenal adalah suku Menara, dan yang lainnya tidak dikenal. Mereka juga dapat dianggap sebagai kekuatan super kelas 1. Sayang sekali mereka tidak lagi sekuat dulu, dan sekarang mereka tidak bisa masuk jajaran seperti itu. Tianji Fang pada awalnya juga bisa dianggap seperti itu, tetapi sayang sekali sekarang tidak. Tentu saja, ada juga sekte pembunuh darah. Sayang sekali tidak ada orang kuat di sekte pembunuh darah sekarang, tetapi sekte ini tidak akan pernah diam, dan itu juga bisa dianggap sebagai kekuatan super kelas 1. Pada saat ini, kata-kata Mun Yang Wei membawa kejutan besar bagi orang-orang. Selain itu, ada monster besar di dunia yang berada di atas semua kekuatan, yaitu 10 tanah terlarang kehidupan dan kematian, klan surgawi dan sekte Tianxuan. Pernyataan ini mengejutkan. Dikabarkan bahwa klan Buddha kuno, klan Tao kuno, klan Naga kuno, klan Phoenix kuno, semuanya dapat dibandingkan dengan klan surgawi. Tapi sekarang, Mun Yan Gui mengatakan ini. Meskipun klan-klan itu dapat digolongkan di samping klan surgawi, mereka hanyalah klan biasa. Para kultivator klan surgawi. Klan surgawi berada di atas semua klan lain, dan tak seorang pun dapat menandinginya. Hanya ada satu klan yang benar-benar dapat dibandingkan dengan klan surgawi atau bahkan menyainginya. Klan itu adalah sekte Tianxuan. Mengenai klan yang mana, tak seorang pun tahu, tetapi menurut pendapat saya, kemungkinan besar klan iblis kuno. Apa? Pernyataan ini menjungkir balikkan pemahaman banyak kultivator. Dunia ini tumpang tindih, dan semua kekuatan utama telah berubah. Namun di mata saya, era ini mungkin seperti ini, tentu saja saya tidak menghitung beberapa kekuatan tersembunyi.
Faktanya, di dunia ini, ada juga beberapa kekuatan tersembunyi yang sangat kuat. Ketika Mu Niangui berbicara, ia melihat ke arah lembah Yundi. Namun karena tersembunyi, ia hampir abadi dan tak terbantahkan. Tidak ada yang tahu seberapa kuat fondasi mereka di era ini, bahkan Mu Niangui pun tidak tahu, jadi ia tidak mengatakannya. Di udara, Lin Yan berkonsentrasi. Lin Yan setuju dengan hampir semua yang dikatakan Mu Niangui. Inilah kekuatan-kekuatan di era ini. Namun kata-kata seperti itu juga membuat banyak orang menghela napas. Mereka berada di era agung, dan mereka takut mereka bahkan bukan pasukan kelas 4, kan? Kemudian, Mu Niangui berhenti bicara. Dia melihat rune itu dengan senyum di wajahnya. Kali ini, pemakaman Wuji akan menghasilkan banyak uang. Di sampingnya, Zhang Ai menyampaikan pesan. Di bawah era agung, tanah terlarang kehidupan dan kematian juga harus berkembang. Bagaimana mungkin mayat orang-orang itu cukup? Kali ini, bisa ada lebih banyak darah segar. Mu Niangui juga menyampaikan pesan. Tanah terlarang kehidupan dan kematian adalah keberadaan yang benar-benar dapat dibandingkan dengan klan surgawi. Tapi, itu hanya perbandingan. Baik Mu Niangui maupun Zhang Ai tahu bahwa klan surgawi mengendalikan hampir segalanya kecuali waktu. Bahkan tanah terlarang kehidupan dan kematian tidak dapat melampaui klan surgawi. Klan surgawi benar-benar melampaui segalanya. Adapun klan legendaris, Sekte Tianxuan tidak lagi sebaik dulu. Bahkan tidak memiliki master sekte. Bagaimana bisa dibandingkan dengan klan surgawi? Mengenai klan itu, rumor terus beredar, dan tidak ada yang tahu klan apa itu. Namun, legenda di dunia ini sangat sedikit. Dewi leluhur iblis bahkan lebih menakjubkan. Dewi itu sendiri bukanlah sebuah klan. Satu-satunya yang tersisa adalah leluhur iblis kuno tempat leluhur iblis berada. Adapun legenda lainnya, Lin Su. Klan Lin saat ini telah lama dilupakan dunia. Bagaimana bisa dibandingkan dengan klan Tian? Itu hanya lelucon. Di bawah senyum mereka berdua, para praktisi dari segala penjuru menghela napas. Paviliun Dewa Api, ini disebut-sebut. Sekte yang hampir diabaikan di wilayah api itu ternyata memiliki kekuatan yang begitu kuat. Ini sungguh luar biasa. Selama 3 hari ini, apa yang dikatakan Mu Niangui tentang kekuatan langit dan dunia juga menyebar, membuat banyak orang mengetahuinya. Ini juga memicu kegemparan. Untuk sementara waktu, sekte dan keluarga ini semua menghela napas. Pada saat yang sama, banyak orang kuat datang ke sini selama 3 hari ini. 3 hari akhirnya berlalu. Pada saat ini, sebuah raungan terdengar. Kemudian, sesosok muncul di depan semua orang. Yao Tiandi, dia datang.